panji yang dikibarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali. Kalau di Alkitab atau di kitab suci Injil disebutkan awal kejadian itu firman. Awal kejadian. Awal kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kita sebagai umat Islam tentu pernah mendengar bahwa Nur Muhammad makhluk yang pertama kali yang terciptakan. Mungkin kalian juga pernah mendengar atau menonton video yang menceritakan setelah Nur Muhammad terciptalah malaikat, iblis, Adam, dan Eva, atau yang kita kenal sebagai Hawa. Akan tetapi kami tidak akan membahas ini. Yang kami bahas hanya sekedar dasar dalam pengertian awal kejadian. Di tasawuf kita diajarkan tentang titik, dan bila titik tersebut dihapus biasanya kita ditanya titik tersebut ke mana. Tentunya seperti kita yang sangat awam, bingung dengan pertanyaan tersebut atau bingung akan menjawabnya. Oleh karena kita awam, kita berpikir dulu yang faktanya saja, jangan terlalu dalam yang belum tentu kita dapat menjangkaunya dan akan membawa pikiran kita salah kaprah. Mungkin ini bisa langsung kalian praktekkan. Titik, atau bila kita akan membuat titik, pastinya yang perlu kita siapkan ada 2, papan tulisnya dan alat tulisnya. Tentunya yang paling dulu papan tulisnya dulu, lalu alat tulisnya. Yang kedua lalu praktekkan. Setelah terciptanya titik lalu dihapus, dan bila ditanya setelah terhapus titiknya yang ada apanya, dan yang kalian lihat tentunya papan tulisnya atau jawabannya yang ada papan tulisnya. Dan setelah itu kita baru berpikir dengan logika atau logis, atau yang disebut logika yang sesungguhnya. Bisa juga kita belajar sifat wujud ke-20 yang pertama wujud. Karena itu dari sifat wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud bagi kita yang memahami sifat tersebut wajib dipahami seperti itu, dalam pengertian bukan mewajibkan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sudah fakta atau real adanya. Dan agar mudah memahami kita gabung saja, tidak apa. Wujud kita sebut saja zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib wujud, dan seterusnya. Dan nomor 4 itu kuncinya yang paling sering diselisihi orang yang gagal memahaminya. Mukhalafatul lil kawadisi, tegesing Gusti Allah iku nulayani marang barang anyar. Sing diarani anyar kuwi sing ana kawitane, dalam kurung zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti menyelisihi dengan barang baru atau dengan makhluk yang mempunyai permulaannya. Yang demikian ini sering diselisihi, dan kebanyakan para pelaku thariqah ini contohnya. Bahwa diri Bapak Ibu itulah nyatanya Allah.
berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Nah, sifat wajib yang nomor 4 itu dari pengertian seruan ayat Al-Quran dan yang disebut dengan kafirnya diri seperti yang ada di siirannya Simbah Gusdur, itu juga yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran bila menyangka, membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun atau seperti makhluknya, itu yang disebut musyrik hati atau di dalam kekafiran diri sendiri. Apalagi bila kita mengajarkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Nabi Adam. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, maka domir ha di sini Allah surati kembali kepada Allah. Allah ciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah, atau disamakan dengan makhluknya, yang berarti juga tidak paham dengan warna hitam dengan warna putih disamakan seperti panji yang dikibarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 2 kali. Kalau di Alkitab atau di kitab suci Injil disebutkan awal kejadian itu firman. Bila saudara ingin memahami atau ingin ma'rifat ke zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajarlah ke ahlinya atau ke guru mursyid di bidangnya atau mursyid Tauhid Hidayatul Ummah. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.